'Cause you move mountains, you cause walls to fall with your power. Perform miracles, and there is nothing that's impossible. Shalom semua, shalom. Saudara yang kekasih, kita mau buka firman Tuhan hari ini. Jadi firman yang dikasih saat ini adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas. Oke? Kita buka Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Jadi janji Tuhan mengatakan, kita pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita pikirkan perkara yang di surga, bukan yang di bumi. Amin. Karena janji Tuhan kita bisa lihat tuh. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, nanti Tuhan Yesus datang menyatakan dirinya kepada kita, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Jadi kita anak-anak Tuhan berhak dan pasti dapat kemuliaan dari Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tapi apa syaratnya? Pikirkan perkara yang di atas. Benar kan? Iya kan? Sudah yang dikasih, apa yang terjadi di dunia ini, what happenings in this world, kita sudah lihat sudah. Betul? Iya kan? Perang, apalagi? Bencana alam, betul Ibu? Iya kan? Semua moral, terutama moral, is really, really deep down. Worst. Benar-benar moral yang buruk sudah. Ya. Nah, ini semua tanda-tanda di akhir zaman. Dan Tuhan Yesus sudah nubuatkan di Matius 24. Bahwa tanda-tanda akhir zaman kita akan melihat tanda-tanda akhir zaman. Dan sudah dibuktikan, ya. Perang Israel sama Palestina Gaza tidak selesai sampai sekarang. Rusia, Ukraine tidak selesai sampai sekarang. Iya kan? Jadi kita harus lihat lagi, apakah kehidupan kita sudah sungguh-sungguh benar memikirkan perkara yang di atas. Apakah seluruh kegiatan kita sudah benar hanya tertuju kepada Tuhan. Mata dan hati kita tertuju kepada Tuhan. Jadi sangat penting hidup kita untuk dekat dengan Tuhan. Katakan kita ke gereja, okay, every Sunday we go to church like 2 hours, right? Seperti 2 jam, that's not enough. Iya kan? Karena Monday to Saturday kita sibuk, busy dengan kerjaan, dengan rumah tangga, macam-macam lah, holiday, vacation, yang ada persoalan dibuat jadi ada persoalan. Belum manusia zaman sekarang gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi they made themselves to be a problem. Jadi ada masalah. Nah, 2 jam dan kita mengucap syukur kasih karunia Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan every 2 hours, menyembah memuji Tuhan, kita dilawat Tuhan. Kita menerima mujizat, but after that continue what? Setelah itu kita ngapain? Cari Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi Senin sampai Sabtu istilahnya kita kalau HP habis, kita apa baterainya? Because, right? The same thing our spiritual. We need that. Kita harus di-charge. Handphone pasti habis. Kerohanian kalau tidak setia dengan Tuhan, kalau tidak cari ada Tuhan, juga habis. Padahal kita diselamatkan. Kita dijanjikan keselamatan. Kita sudah selamat. Kita karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan itu bukan karena usahamu. Jadi bukan karena usaha kita. Jadi kita yang buat dosa pun Tuhan udah bilang diselamatkan. Nah, jadi banyak orang take advantage about the salvation. Udahlah, gue kan udah selamat, pasti masuk surga lah. Kalau buat dosa terus, selamat masuk surga nggak ya? No, right? KTP selamat.
Saya Kristen Protestan. But you make sin. You can answer yourself. Nah, waktu kita bertumbuh dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan cara pemikiran kita. Akan memikir cara pemikiran kita. Bagaimana supaya kita menjaga keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Filipi 2:12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan. Kita sudah selamat, but we have to work it out. Benar nggak? Kita memang selamat, tapi kita harus bekerja juga mengenai roh kita, yaitu di charge. Yang pertama, kita harus fokus pada Tuhan. Oke, 1, 2, 3. Nyanyian ziarah kepadamu, aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuhannya, seperti hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Jadi demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan. Jadi Daud bilang demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan. Daniel waktu dia naik ke atas, ya kan, karena dikejarkan, dia kan tidak menuruti perintah raja, dia naik ke atas, dia memandang ke atas, dia berdoa 3 kali sehari. Daud juga 7 kali sehari. Aku memuja-muja Tuhan. Jadi betapa penting mata kita, fokus kita kepada Tuhan kita, kepada Yesus. Kita boleh ada pekerjaan, aktivitas, bahkan ada pergumulan, tetapi tidak menutup kita untuk mata kita fokus kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, siapa sih yang ada pergumulan? Kalau yang ada pergumulan, coba angkat tangan, saya mau tanya rahasianya. Tell me, if you guys don't have any problem in your life, raise your hand and I will ask you, how? Semua pasti ada masalah, ada pergumulan. Benar nggak? Karena kalau nggak ada pergumulan, kita tidak cari Tuhan. Kalau kita tidak ada pergumulan yang diizinkan sama kita, we not gonna seek God. Misalnya anteng aja semua, anteng aja terus. Aduh, gue nggak berdoa juga diberkati kok. Gue nggak berdoa bisnis lancar. Gue nggak baca firman Tuhan, my kids God. Benar nggak? Iya kan? Tetapi Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa pergumulan itu bukan membuat kita susah, tapi pergumulan ini supaya kita cari Tuhan. Supaya kita fokus kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Mencari hadirat Tuhan, menyembah, memuji Tuhan. Amin, ya. Jadi fokus perkara yang di atas bukan yang di bawah. Perkara surgawi itu kan mengenai Tuhan Yesus, mengenai Tuhan, mengenai surga. Saudara, kalau kita tanya siapa yang mau masuk surga, everybody gonna raise your hand. Gak ada orang yang mau bilang siapa yang mau neraka. No, even atheist, if you ask atheist, siapa yang masuk surga? Ya saya lah. Even they don't believe God. Betul nggak? Tapi in order to go to heaven, in order supaya kita bisa untuk ke surga, kita juga harus apa? Kalau surga kita mau, berarti kita harus pikirkan di surga, perkara di surga, bukan perkara di bumi, betul? Berarti kita pikirkan kebesaran Tuhan, kita pikirkan kebaikan Tuhan, kita pikirkan perlindungan Tuhan, kita pikirkan bagaimana hidup kita kudus di hadapan Tuhan, kita pikirkan bahwa Tuhan segalanya, penolong kita, kita kasih yang terbaik hidup kita buat Tuhan, kita layani Tuhan sungguh-sungguh, itu perkara di surga. In order to go to the heaven. Sama seperti murid Tuhan Yesus, setelah murid Tuhan Yesus mengabdi kepada Tuhan, mereka dapat pengurapan Roh Kudus, impartasikan, sehingga kita ada sebagaimana kita ada semua karena 12 murid Tuhan Yesus. Ya, of course atasnya Tuhan Yesus. Tetapi pengabaran Injil ya dari 2 murid Tuhan Yesus, betul nggak? Awalnya semua dari murid Tuhan Yesus sampai kita pun bisa mengabarkan Injil. Karena apa? Mereka tinggal dengan Bapa, mereka tinggal dengan Tuhan Yesus. Perkara yang di surga. Jadi itu yang paling penting ya. Keluaran 17 ayat 11 sampai 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah
Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara yang kekasih, jadi Tuhan bilang sama Musa, engkau akan kalahkan Amalek. Jadi Musa menyuruh Yosua, kamu berperang lawan tuh Amalek. Nanti saya yang berdoa. Jadi Musa dan Harun dan Hur naik ke atas gunung. Nah, waktu berdoa, tangan Musa kan capek. Harus ada yang menolong. Karena waktu tangan Musa turun, Israel kalah. Tapi waktu tangan Musa naik ke atas, ditopang, Israel menang. Mengalahkan bangsa Amalek. Karena apa? Waktu kita melihat kepada Tuhan di atas, kita mengangkat tangan kita, pikiran kita di atas, maka kita menang. Amin. Ya. Jadi waktu kita bawa hidup kita kepada Tuhan, cari Tuhan, tinggal di atas bersama Tuhan, tinggal berdoa dalam hadirat Tuhan, kita mengangkat tangan Tuhan, turun tangan penolong. Ya. Jadi amin. Jadi sebegitu juga dengan Musa, dia mengangkat tangan dia kepada Tuhan. Tapi kalau dia pegel, ya kalah. Akhirnya dia harus ditopang sama Harun dan Hur. Nah, kita ditopang sama firman Tuhan. Kita ditopang sama menyembah memuji Tuhan. Sehingga kita ditopang dengan hadirat Tuhan. Kita bisa mengangkat tangan kita ke atas. Kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Kita bisa cari Tuhan, perkara yang di atas. Jadi walaupun kita belum melihat mujizat, tetapi Tuhan kasih kita pengertian, damai sejahtera, sukacita. Buah roh ada 9, ya kan? Kasih damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, apalagi penguasaan diri, ya kan? Karena apa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Jadi walaupun kita susah, kadang-kadang mungkin masalah belum selesai, pergumulan belum selesai, tapi apa? Kita dikasih damai sejahtera, sukacita Tuhan. Karena apa? Kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan. Kenapa orang banyak ya yang putus asa, akhirnya they kill themselves, they suicidal, ada pikiran untuk bunuh diri? Karena dia tidak bisa mampu menyelesaikan masalah. Manusia, there is a limit, ya. But God unlimited. Amin. Manusia terbatas, tapi Tuhan kita, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, tidak terbatas. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak terbatas, unlimited. Jadi kalau orang sudah putus asa, tiba-tiba lompat dari gedung bunuh diri, because it's limited, terbatas. Tapi waktu kita undang hadirat Tuhan, kita pikirkan perkara yang di atas, mau stres, mau masalah, kita tetap mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik. Amin. Kasih karunia Tuhan melimpah atas kita. Saya kan punya teman tinggal di Central Park di apartemen. Terus saya diajak jalan-jalan keliling-keliling. Waktunya dia senggol saya. Lu tahu nggak kenapa banyak orang bunuh diri lompat? Hah? Saya langsung kaget. Wah, are you serious? Yeah, I'm serious. Saudara yang kekasih, tapi saya percaya kita semua di sini sudah penuh dengan kasih karunia Tuhan. Don't you ever do that. Jangan pernah lakukan hal-hal seperti itu. Karena kita menerima kasih karunia Tuhan, diselamatkan karena kebaikan Tuhan. Ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Lanjut ya. Matius 6 ayat 34. 1, 2, 3. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Saya rasa kita semua tahu lah ayat ini ya. Who never know? Siapa yang gak pernah tahu ayat ini? Pasti tahu. Tapi do we really seek God? Apakah kita benar-benar cari Tuhan? Itu poinnya. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan? Carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi waktu kita cari Tuhan sungguh-sungguh, hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, maka everything, walaupun if we don't ask God, He still provide you. Benar nggak? Walaupun kita nggak cari Tuhan, Tuhan tetap jaga kita.
Walaupun ya itu tuh orang yang suka excuse, nggak cari Tuhan dikasih. Tapi kalau kita cari Tuhan, walaupun kita nggak dapat pun kita mengucap syukur. Apalagi kita dapat. Waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya kan? Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ego, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Ingat itu. Jadi kalau sekarang belum ada jawaban doa, kalau belum waktunya Tuhan, ya udah nggak usah masak Tuhan. Relax. Cari Tuhan aja. Mungkin jawabannya nggak sama dengan kita. Ya, kadang orang suka paksa Tuhan. Lord, I want this, I want that. Kalau nggak ada, kalau dia jawab tapi nggak sama, no. Saya nggak mau yang A, saya mau yang B. No. Waktu kita bilang, Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Jadi saya serahkan hati kami, saya serahkan tubuh jiwa roh kami. Berarti ya udah, kita berserah. Let God do His work. Kamu kerjakan bagianmu, aku kerjakan bagianku. Firman Tuhan bilang seperti itu. Amin ya. Lanjut, nomor 2 adalah berubah. Saudara yang kekasih, Roma 12 ayat 2. Saya harus percepat. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang... Jadi saudara yang kekasih, waktu kita sudah memikirkan perkara di atas, berarti kita tidak tinggal di dalam kedagingan. So we not living controlled by the flesh, but by the spirit. Amin. Kita masih tetap bisa makan, bisa hidup, bisa ini. Yes, it is true. It's flesh. Tetapi kedagingan kita dikontrol oleh roh Tuhan. Makanya dibilang, janganlah kamu menjadi serupa dunia ini. Kan dunia ini apa? Keangkuhan daging, keangkuhan mata, dan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. And this is all dunia. Iya kan? Oleh sebab itu kita butuh Tuhan, Roh Kudus yang memulihkan kita. Makanya dibilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Do not be conformed to this world. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, but renew your mind. Berubah sejak dulu. Jadi Tuhan kasih hikmat kita untuk berjalan di jalan yang baik, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Untuk membawa kita dari glory to glory, dari kemuliaan ke kemuliaan. Sehingga kita sesuai dengan rencana kita. Mau apapun masalah dari musim ke musim, itu tidak akan merubah hidup kita. Kita terus akan tambah umur. Ya kan, kalau kita ulang tahun, happy birthday, happy birthday. Tetapi, apakah kerohanian kita bertumbuh nggak? Right? Setiap tahun kita rayakan ulang tahun kan? Nah, begitu juga dengan our spirit. Our relationship with God. Apakah kita bertumbuh hubungan kita dengan Tuhan? Cari Tuhan, benar-benar cari Tuhan, bertumbuh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Matius 13 ayat 13 sampai 14. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Nah, ini orang-orang yang sudah dikasih tahu. Jadi orang Jerman bilang kekeh. Maksudnya orang Sunda. Saya dulu di Bandung 4 tahun. 4 tahun. Jadi saya bisa bahasa Sunda seetik. Jadi ini orang yang sudah dikasih firman Tuhan bebal. Waktu Tuhan Yesus kasih firman kepada orang-orang Israel Farisi, apakah mereka tahu Taurat? Oh yeah, they're really good. Taurat apa yang mereka nggak tahu? Imam-imam Farisi, they all know the God's command. The God's law, they all know. Tetapi apa waktu Tuhan Yesus kasih firman Tuhan, mereka mau ikut? No. Bebal. Jadi kita harus berubah.
Kadangkala suami kita tegur istri, istri tegur suami, sakit. Tapi mungkin Roh Kudus yang pakai suami, Roh Kudus yang pakai istri untuk tegur. Anak, Roh Kudus pakai anak untuk tegur. Roh Kudus pakai hamba Tuhan untuk tegur. Bahkan Roh Kudus mungkin pakai yang kita nggak kenal untuk tegur. Tapi kita bilang, no, who do you think you are? Lu belum lahir gue udah Kristen. Ya. Hebat. Sebelum dunia diciptakan saya sudah Kristen. Don't you ever telling me. Nah ini yang namanya bebal. Tapi kalau orang yang sudah bertobat, waktu firman Tuhan masuk, maka kita mengolah di hati kita. Masuk dalam pikiran kita, masuk dalam tubuh, jiwa, roh kita. Makanya kita dibilang kita adalah ciptaannya baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu anak Tuhan. Amin. Ya. Lanjut ya. I have to make it fast. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kenapa kita harus berubah? Kita cari teman yang baik lah. Kalau saya, teman saya misalnya, lingkungan saya tuh orang maling mulu. Saya bisa jadi maling. Betul nggak sih? Loh, I'm not trying to say that we have to. It's not about judge, bukan menghakimi. No. Tetapi Tuhan kasih kita hikmat. Siapa yang harus kita bergaul? Kalau kita tiap hari gosip ngomongin orang, terus gak capek mulut kita. So you are a gossiper. Betul nggak? Loh, this is the reality loh. Kalau kita bergaul dengan orang yang tukang gosip, tukang negatif, akhirnya energi kita negatif. Gak mungkin lah, susah penyakit gue gak disembuhin. Mesti ke dokter, mesti ke ini. Jadi gak percaya lagi doa. Tapi Kristen, nafas hidup kita di tangan Tuhan, oke? Amin. Ya, nafas hidup kita di tangan Tuhan. Tapi kita harus percaya. Orang benar, orang percaya. Waktu kita menumpangkan tangan kepada kita yang sakit, maka yang sakit disembuhkan. Tinggal waktunya Tuhan. Gak usah pikirin. Itu pekerjaan Tuhan. Jadi, kalau ada negative energy, kita punya teman yang bernegatif, oke, leave it. Tinggalin aja. Ngomongnya negatif, ngomongnya nggak benar, ngomongnya kotor, leave it. Jadi cuma gara-gara, seru nih, yuk ngumpul yuk. Main, gue kasih tiket, lu deh ke Bali. Wah, apalagi kalau dikasih tiket gratis, penginapan gratis. Sampai sana ngerumpi. Ngerumpi yang jahat, ngerumpi yang nggak benar. Energi, akhirnya apa? Pulang-pulang, bawa deh tuh negative energy ke rumah. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Yang sudah baik, yang sudah hebat dalam Kristus, pertahankan. Keep it that way. Don't change it. Even you have to increase. Jadi yang sudah baik, pertahankan. Bahkan kita harus lebih baik lagi. Amin. Bukan turun. Kita dijadikan Tuhan menjadi kepala, bukan ekor. Kita dipilih Tuhan untuk di depan, bukan di. Kita dipilih Tuhan untuk di atas, bukan di. There you go. Cari Tuhan. Jadi, saya bukan bilang untuk kita harus benci teman kita. No, kita harus berdoa buat mereka. Kalau mereka punya pikiran negatif, ya kita doain. Kan hamba Tuhan semuanya. Hamba Tuhan bukan yang bisa berkhotbah. No, we all, the children of God, we all, a God disciples. We can do it all together. Amin. Ya. Terakhir yang nomor 3. Firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus, kita penuh kasih karunia dan kebenaran. Betul nggak? Oleh sebab itu, betapa penting kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan, iya dan amin. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut
Allah sendiri. Waktu Tuhan Yesus 40 hari puasa dengan iblis, iblis bilang, oke, kalau kau anak Allah, kalau kau Tuhan, ya udah ubahkan batu menjadi. Tapi apa Tuhan Yesus bilang? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Jadi firman Tuhan ini, this is a very important. This is our life. Saya setiap hari berdoa di kamar, saya peluk Alkitab saya, Tuhan, firman ini tinggal dalam hati saya, tinggal dalam pikiran saya, dan tinggal di dalam tubuh jiwa roh saya. Every day. Supaya itu masuk dalam pikiran saya. Tuhan Yesus, firman ini tinggal dalam hati saya, tinggal di dalam pikiran saya, dan tinggal di dalam tubuh, jiwa, dan roh saya. Supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan itu sangat penting. Ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah sendiri, firman Kristus. Ibrani 4 ayat 12. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Lihat firman Tuhan. Lebih tajam. Ya. Jadi bukan firman Tuhan seperti pedang bermata dua. No. Firman Tuhan lebih tajam. Jadi mau pedang apapun, ya lebih tajam itu firman Tuhan. Ada pisau yang buat potong berlian itu is very sharp, sangat tajam ya. Sehingga dia bisa membentuk berlian itu bagus. Tapi firman Tuhan lebih dari itu. Amin. Firman Tuhan jadi penting, makanya kan kita dikasih kuasa. Kan Tuhan Yesus bilang, waktu kau menumpahkan tangan kepada yang sakit, maka yang sakit disembuhkan. Ya kalau kita mengimani itu, betul disembuhkan. Oh saya banyak kesaksian, tapi next time lah. Baru saya disembuhkan Tuhan. Hanya berdoa dengan kekuatan dari Roh Kudus. Dan saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak juga pernah alami kesembuhan yang Tuhan kasih. Ingat ya, jadi firman Tuhan itu merubah orang, merubah cara berpikir kita. 2 Timotius 3 16 sampai 17. 1, 2, 3. Segala tulisan dikalamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhan dibilang, ya, dengan demikian tiap-tiap manusia punya kepunyaan Allah diperlengkapi untuk kita bisa berbuat baik. Yang tadinya mungkin kita galak, yang tadinya mungkin kita suka benci orang, yang tadinya kita mungkin tukang komplain, it change. Karena pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan, merubah gaya hidup kita, merubah cara kita ngomong. Dulu mungkin suka maki-maki, sekarang enggak. Dulu suka ngomong yang negatif, sekarang enggak. It's a process. Untuk menjadi sesuatu yang murni, it's a process. Sama seperti emas. Emas, ya, mau dibakar dimanapun, ya kan, dalam masalah apapun dia tetap emas. Betul nggak? Emas misalnya ada kebakaran ya, ada kebakaran apa? Kita lemparkan emas, ya. Semua kertas-kertas, ranting-ranting itu akan jadi abu. Tapi cari emas pasti ada. Betul nggak? Walaupun dia cair, tetap ada emasnya. Ya kan? Tapi kalau ranting, kardus, ya kan? Bunga-bunga kering, jadi debu. Kan ada firmannya tuh. Ya kan? Bagaimana kita menjadi serupa dengan Tuhan? Jadi kita harus menjadi seperti emas, perak, dan permata dibilang. Jangan seperti kita ranting kayu. Karena ranting kayu habis. Selesai sudah. Di hari ini, kita belajar lihat perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Mungkin susah, tapi coba di rumah kita berdoa. Tuhan, beri aku kemampuan untuk bisa memikirkan perkara di atas. Tuhan, beri aku kemampuan untuk bisa baca firman Tuhan. Tuhan, beri aku kemampuan untuk bisa menyembah, memuji Tuhan, mengucap syukur walaupun keadaanku susah. Coba belajar, pasti bisa. Kalau kita nggak belajar, ya kita nggak bisa.
Tapi kalau kita belajar pasti bisa. Kenapa? Roh Allah tinggal dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biar firman-Mu ini merubah cara pandang hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami banyak kekurangan, banyak kelemahan, dosa, apapun yang kami alami. Ampuni setiap salah dosa pelanggaran kami. Kami mau diubahkan, kami mau berjalan sesuai rencana-Mu. Kami mau tinggalkan hal-hal yang lama dan menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan, kami percaya kami manusia baru. Tubuh jiwa roh kami baru, kami berserah kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau kami ada pergumulan, ada masalah, kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan setiap perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan, dan individu kami masing-masing. Dan berikan kami pikiran Kristus, melekat dalam pikiran, hati, tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.